saya Neng Sumiati, saya mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2. Saya melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Negeri 7 Cilegon untuk penilaian uji kinerja bersama peserta didik kelas 7A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya dalam pembelajaran IPS di kelas 7A, dan tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yaitu apa saja 3M? Yaitu memakai ya, selanjutnya Menjaga jarak. menjaga jarak. Yang ketiga yaitu Mencuci tangan. mencuci tangan. Betul. Jadi jangan bosan-bosan untuk kalian melakukan itu semua, karena di sekitar kita COVID-19 masih membayang-bayangi, dalam artian masih tinggi tingkat orang terkena wabah pandemik COVID-19. Oke, selanjutnya sebelum kita belajar, alangkah baiknya dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke kawan-kawan, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Tapi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, silahkan yang belum menyalakan kameranya, nyalakan kameranya karena Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Oke, hadir semua hari ini? Siswanya keseluruhannya hadir semua ya? Hadir, Bu. Ya, oke. Alhamdulillah hadir semua. Jangan lupa kalian juga harus mengisi absen di classroom dengan cara menulis nama, kemudian mengklik hadir dan submit agar kehadiran pembelajaran kalian juga bisa teradministrasikan atau tersimpan. Sudah mengisi daftar hadirnya di classroom? Sudah, Bu. Sudah, oke. Terima kasih yang sudah mengisi, yang belum masih boleh mengisi sampai pembelajaran selesai. Oke, selanjutnya Ibu ingin menanyakan pada kalian, apakah gambar dan juga suara Ibu jelas dan terlihat di layar kalian, terdengar jelas dan terlihat bagus gambarnya? Jelas, Bu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Nah, agar pembelajaran kita terarah dan juga tujuan pembelajarannya bisa tercapai, maka Ibu akan menyampaikan apa saja yang akan kalian pelajari hari ini dengan Ibu akan tampilkan di layar, yaitu terkait dengan materi yang akan kita pelajari, materi mengenai jenis dan fungsi lembaga politik. Sudah terlihat ini? Sudah. Sudah ya, ini juga ada di classroom kalian. Nah, untuk kompetensi dasar materi hari ini yaitu 3.2 dan 4.2. Coba Dava, 3.2 apa yang Dava? Kita akan apa? Yaitu mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya, Bu. Oke, betul. Nah, jadi nanti kalian harus mengidentifikasi interaksi sosial. Kemudian pasangannya adalah di KD 4.2, yaitu menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Nah, jadi dari KD 3.2 dan 4.2 ini, kalian nanti hasil akhirnya adalah hasil keterampilannya berupa kalian bisa menyajikan hasil
analisis identifikasi terkait dengan interaksi sosial. Nah, tujuan pembelajarannya, tadi lihat, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, nah, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian lembaga politik, menguraikan jenis-jenis lembaga politik di Indonesia, menentukan fungsi lembaga politik, menganalisis lembaga kekuasaan negara secara tepat dan benar, dengan penuh rasa percaya diri dan tanggung jawab, serta bekerja sama. Jadi, tunjukkanlah karakter yang kalian harus munculkan di pertemuan ini, yaitu percaya diri, tanggung jawab, dan bekerja sama. Sebelumnya, Ibu tanya terlebih dahulu, ada yang masih ingat terkait dengan materi pertemuan minggu lalu? Ada? Nurul? Silakan Nurul. Oke, pertemuan minggu lalu mengenai jenis dan fungsi lembaga ekonomi. Baik, masih ingat ya? Yang lainnya masih ingat? Ya, masih. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran terkait dengan materi jenis dan fungsi lembaga politik. Oke ya. Ibu harap kalian sudah bisa melihat di classroom dari semalam atau beberapa hari yang lalu, karena sudah Ibu share mengenai materi ini, baik bahan ajar, video pembelajaran maupun LKPD di classroom kalian masing-masing. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah ada. Ya, tidak ada ya, bisa kita lanjutkan ya. Kalau tidak, Ibu akan bertanya kepada yang tahu, apa itu politik? Indah, Bu. Indah, silakan Indah, apa itu politik Indah? Hal-hal terkait negara dan kekuasaan. Ya, hal-hal yang terkait dengan negara dan kekuasaan, itu juga politik. Tuh. Sekarang Ibu tanya, tadi politik sudah diketahui, identik dengan kekuasaan, kemudian negara, kemudian terkait dengan taktik atau siasat. Sedangkan lembaganya itu sendiri adalah organisasi atau badan atau kumpulan orang perorangan atau kumpulan dari beberapa norma. Pertanyaannya, apakah itu lembaga politik? Ada yang tahu? Yang sudah baca semalam? Oke, silakan Nurul. Kata Nurul, lembaga yang mengatur kebutuhan manusia terkait kekuasaan dan kehidupan bernegara. Berarti sepakat ya kalian ya bahwa semua aktivitas warga negara di dalam sebuah negara itu diatur oleh lembaga politik. Ada yang berpendapat lain? Oke, sepakat semua ya dengan pendapat Nurul. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Sekarang sedang hangat-hangatnya politik yang sedang dibahas di Indonesia, di media massa, di televisi, di media sosial, tentang apa sih? Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya, apa Adit? Pilkada serempak, Bu. Pilkada serempak. Jawaban kalian semua tadi sudah mewakili, sudah baik, sudah berani. Salah sedikit tidak ada masalah, yang namanya kita belajar. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran, kalian simak dengan baik, kemudian catat hal-hal yang penting, karena setelah ini kalian harus mengerjakan LKPD pada classroom kalian. Setelah itu kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di classroom bersama kelompoknya. Sudah punya kelompok ya? Sudah, Bu. Sudah, ya. Diskusikan, boleh diskusikannya melalui WA grup kalian di kelas, atau kalian Zoom lagi di ruang sebelah, atau kalian melalui chat yang lainnya, silahkan. Nah, setelah itu silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya terkait pertanyaan di LKPD, bisa melalui buku referensi, kemudian buku paket, Google, kalian juga Wikipedia, dan lain-lain. Intinya adalah cari sumber sebanyak-banyaknya untuk menjawab pertanyaan. Tapi catatan pentingnya, kalian bisa mengisi LKPD jika kalian menyimak video pembelajaran kali ini. Jadi, jangan sampai tidak menyimak. Oke ya? Setelah itu silakan tunjuk juru bicaranya. Nanti juru bicara yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
kelompok lain menanggapi, kemudian setelah menanggapi catat hal yang penting. Nah, setelah itu kalian bisa menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang melakukan presentasi. Oke, kita simak ya, Ibu berbagi layar dengan videonya, atau kalian juga bisa lihat di classroom kalian. Ya, sudah ya, atau video tadi sudah nampak jelas itu di sebuah lembaga politik apa, kemudian apa tugas mereka, sedang ngapain sih mereka itu, sehingga mereka seperti orang sedang bersidang, ya. Nanti kalian silahkan jawab pertanyaan di LKPD dengan berdiskusi. Silahkan, Ibu beri waktu 15 menit, kemudian kalian bisa matikan layar kamera kalian untuk melakukan diskusi. Oke, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah selesai? Silakan, waktunya habis, sudah 15 menit berlalu. Nyalakan kembali kamera kalian. Siap, Bu. Sudah disiapkan juru bicaranya dalam kelompok? Siap, Bu. Sudah, oke. Untuk yang presentasi pertama akan dipimpin oleh kelompok 1. Kelompok 1, silakan, siapa kelompok 1? Saya, Bu. Yang lain tolong di-unmute ya. Ya, Bu. Silakan, Andin. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok Anindya, Indah, Nafa, dan Indra. Dari kelompok 1. Nomor 1, berdasarkan tayangan video tersebut, menggambarkan salah satu jenis lembaga politik di Indonesia yang sedang menjalankan fungsinya, yaitu sebagai lembaga pembuat undang-undang. Jelaskan pengertian lembaga politik menurut hak nama tokoh Surbakti. Pendapat, lembaga politik adalah badan yang memelihara dan mengatur tata tertib selanjutnya, lalu memilih pemimpin yang duduk pada lembaga negara yang ada. C. Pendapat kelompok. Lembaga politik adalah seperangkat bentuk norma sosial dan status sosial yang memberikan peran sosial dalam mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan serta wewenang, sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk kekuasaan dalam lembaga politik ini bisa dibilang mencakup pemerintahan, negara, kekuasaan, dan kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang, badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Di Indonesia, jenis-jenis lembaga politik dari pusat sampai daerah memiliki tatanan yang sama. Salah satu jenis lembaga politik di Indonesia diantaranya terdapat pada video tersebut, yaitu lembaga DPR. Uraikan jenis-jenis lembaga politik lainnya yang ada di Indonesia. Nomor 1, MPR. Meliputi hak dan kewajibannya tertulis dengan jelas pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Presiden. Presiden berperan sebagai lembaga eksekutif, berfungsi membuat kebijakan umum guna penyelenggaraan negara. 3, Wakil Presiden. Membantu Presiden menjalankan tugas sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan. 4, DPR. Kewenangan DPR untuk membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden. DPR diharapkan dapat melindungi masyarakat melalui produk undang-undang yang dibuat. Artinya, DPR juga dijadikan sebagai penyalur aspirasi rakyat. 5,
DPD. DPD baru ada setelah disahkannya hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal menjalankan kekuasaan pemerintah, anggota DPD dapat menjadi anggota MPR. 6. BPK, lembaga negara yang independen dibanding lembaga lainnya, tetapi BPK dapat dikatakan sebagai lembaga politik untuk mengawasi keuangan lembaga-lembaga negara yang tengah menjalankan amanahnya. 7. BI, lembaga yang hak dan wewenangnya diatur jelas dalam UUD 1945. Amandemen. Apabila dilihat dari sudut pandang sebagai lembaga politik, BI memiliki fungsi dan peran dalam mengatur kebijakan umum terkait keuangan. 8. MA, tugasnya memaksa masyarakat untuk menaati aturan yang berlaku serta memberikan sanksi atas pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan. MA merupakan muara dari semua lembaga peradilan di Indonesia. 9. MK, sebagai lembaga politik karena berperan menengahi sengketa antar lembaga negara. Misalnya persoalan sengketa antara partai politik terkait hasil pemilihan umum. 10. Parpol, partai politik akan mengatur proses politik di Indonesia. Partai politik memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat agar dituangkan sebagai kebijakan pemerintah. Sudah, Bu. Tadi sudah presentasi kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 terima kasih diwakili oleh Anin untuk menyampaikan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan untuk presentasi kelompok 2. Kelompok 2, siapa juru bicaranya kelompok 2? Oke, Nurul ya. Silahkan Nurul untuk berbagi layar. Silahkan Nurul. Dalam konsep trias politika atau pembagian kekuasaan, DPR merupakan bagian dari lembaga kekuasaan legislatif. Lembaga legislatif berfungsi dalam menyusun dan mengesahkan undang-undang. Pada video tersebut terlihat para wakil rakyat yang tergabung dalam lembaga DPR membahas atau sedang sidang terkait dengan pembahasan undang-undang ketenaga kerjaan atau undang-undang cipta karya atau lebih dikenal dengan Omnibus Law. Nomor 4, Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Menurut Trias Politika merupakan lembaga legislatif kewarganegaraan DPR untuk memuat undang-undang dengan persetujuan Presiden. Dari tayangan video terlihat DPR membahas atau sedang bersidang terkait dengan pembahasan undang-undang ketenaga kerjaan atau undang-undang cipta karya atau lebih dikenal dengan Omnibus Law. Walau pada kenyataannya banyak protes dari masyarakat terkait dengan undang-undang tersebut. Terbukti dengan masyarakat demonstrasi dari kaum buruh. Berdasarkan fungsi DPR diharapkan dapat melindungi masyarakat melalui produk undang-undang yang dibuat. Artinya DPR juga dijadikan sebagai penyalur aspirasi rakyat. Namun menurut kelompok kami hal itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada video tersebut. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan dan memberikan hasil diskusi kelompoknya ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin menanggapi atau mengajukan pertanyaan untuk kelompok yang tadi sudah menyampaikan presentasinya. Ada? Oke, silahkan Rehan ya. Silahkan Rehan. Pada hasil kelompok 1, saya kurang ditambahkan. Terima kasih. Oke, jadi kata kelompok Rehan mewakili kelompok 3 ya Rehan ya, yaitu langkah baiknya untuk kelompok 1 tadi kelompok Anin ya, menampilkan lebih banyak pendapat tokoh, jangan pendapat tokoh dalam negeri saja, tapi dari luar negeri ya, mungkin melebihkan satu pendapat tokoh lainnya. Oke, terima kasih untuk Raihan yang sudah memberikan tanggapan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita berikan applause untuk kelompok yang sudah presentasi. Terima kasih kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Ada? Ibu beri kesempatan? Sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Sudah cukup. Jika tidak ada yang ditanyakan, kalian sudah mempelajari semalam di classroom. Di sana ada soal evaluasi, 10 soal multiple choice atau pilihan ganda. Silahkan kalian kerjakan 10 soal itu
kemudian kalian tinggal klik jawabannya, mana yang paling tepat dan paling benar, pilih A, B, C, atau D. Setelah kalian kerjakan, kalian submit atau kirim, maka kalian akan mengetahui berapa skor nilai kalian yang kalian peroleh atau jawaban benar dan salah yang kalian kerjakan pada soal tersebut. Oke ya, jadi nanti kalian silahkan kerjakan di sini di classroom kalian. Nah ini ya, ada soal evaluasi. Nah soal evaluasi kalian kerjakan dimulai dari nomor 1, ini terlihat di gambar ya, di layar ya. Nah nomor 1, kemudian sampai dengan nomor 10, baru submit. Oke, silahkan kerjakan, Ibu berikan waktu kalian untuk 5 menit cukup, atau 10 menit ya, 10 menit cukup untuk mengerjakan soal evaluasi. Kemudian jika sudah selesai, submit, jangan lupa. Oke, silahkan dikerjakan, matikan layarnya, fokus ke classroom di soal evaluasi. Sudah selesai ya? Oke, silahkan nyalakan kembali kamera HP atau komputer kalian. Karena waktu mengerjakan soal evaluasi sudah selesai. Bu Neng tanya, ada kesulitan dalam mengerjakan? Tidak. Tidak ada, Bu. Ya, tidak. Baik, berarti soalnya tidak terlalu sulit karena ini tadi sesuai dengan apa yang teman kalian sampaikan di pembelajaran hari ini melalui diskusi tadi ya. Pasti kalau yang menyimak, mencatat hal-hal yang penting, bisa menjawab pertanyaan. Ibu minta contoh satu yang dari kalian yang bisa menampilkan hasil mengerjakan evaluasinya. Oke, Ibu minta siapa yang mau? Oke, Raihan ya. Raihan coba berbagi layar ya. Silakan Raihan. Yang lain disimak. Jika ada yang tidak sesuai, silakan berikan tanggapan. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk yang menampilkan evaluasi, Raihan tadi yang bersedia. Silakan Raihan, tampilkan jawaban tadi yang kalian kerjakan, yang Raihan kerjakan. Oke. Sudah diisi semua ya. Oke, nomor 6, 7, sudah diisi, 8, 9, 10. Oke, tinggal klik kirim, maka Raihan akan mengetahui berapa nilainya. Nanti akan langsung muncul nilai yang diraih atau diperoleh oleh Raihan. Oke, terima kasih Raihan untuk menampilkan hasil isian evaluasinya. Oke. Selanjutnya, setelah kalian mengerjakan evaluasi, apakah ada yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada? Saya Bu Ibra, Bu. Oke, Ibra. Silahkan Ibra. Silahkan, apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini, Ibra? Setelah saya simpulkan dari pelajaran tadi adalah bahwa lembaga politik ialah seperangkat untuk norma sosial dan status sosial yang memberikan peran sosial dalam menghususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan serta wewenang. Sehingga dapat dikatakan untuk kekuasaan lembaga politik yang mencakup pemerintahan negara, kekuasaan, dan kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang. Oke, terima kasih untuk Ibra yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi sudah disampaikan pembelajaran kita hari ini terkait dengan lembaga politik. Kita akan melanjutkan pembahasan untuk penguatan. Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan lembaga politik. Ibu akan tampilkan pada layar kalian terkait dengan materi, jenis dan fungsi lembaga
politik. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa ini yang akan kita pelajari tadi sudah ya, jenis dan fungsi lembaga politik, mengenai pengertian lembaga politik, jenis dan fungsi lembaga politik, serta lembaga kekuasaan negara. Selanjutnya, di sini terkait dengan materi pengertian lembaga politik. Secara etimologis, politik itu adalah berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari polis. Polis itu artinya negara atau negara kota. Jadi bisa disimpulkan, politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khusus dalam negara itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya, lembaga politik yaitu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai tujuan. Jadi, sama dengan lembaga sosial lainnya, lembaga politik juga memiliki tujuan dan wewenang yaitu terkait dengan kepentingan masyarakat. Bedanya, kalau lembaga politik fokus kepada pencapaian tujuan negara itu sendiri. Oke, selanjutnya, nah ini tadi sudah ada di LKPD, Ibu akan simpulkan pada intinya bahwa lembaga politik di Indonesia itu banyak jenisnya dan ragamnya, tapi Ibu ambil contoh 6. Pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, ini adalah lembaga tinggi negara yang tugasnya adalah melantik dan memberhentikan presiden serta wakil presiden. Yang kedua adalah Presiden dan Wakil Presiden, ini adalah lembaga politik atau lembaga kekuasaan negara yang tugasnya adalah menjalankan pemerintahan. Selain itu juga bisa mengajukan undang-undang kepada DPR. Yang ketiga tadi adalah sudah dibahas, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, tugasnya adalah mengusulkan dan mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Yang keempat adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ini baru muncul setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini selanjutnya ada pemerintah daerah. Tadi sudah dibahas bahwa pemerintahan daerah itu dari tingkat 1 sampai tingkat 2 itu dipimpin oleh pemerintahan tersendiri. Ada kota madya dipimpin oleh wali kota, kabupaten dipimpin oleh bupati. Nah, sedangkan provinsi dipimpin oleh gubernur. Yang keenam, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota. Apa saja fungsi lembaga politik? Yang pertama, lembaga politik adalah memelihara ketertiban dalam negeri atau internal order. Di sini lembaga politik punya wewenang baik secara persuasif berupa penyuluhan secara halus maupun cara koersif atau kekerasan agar tujuan negara tertib itu bisa tercapai. Nah, bertindak sebagai penegak hukum menyelesaikan konflik di negara masyarakat secara adil sehingga hidup tentram. Nah, ini gambarnya contohnya ya. Ini kepolisian, kemudian TNI atau ABRI juga terlibat dalam pemeliharaan ketertiban di dalam negeri. Nah, selanjutnya ini yang kedua fungsinya lembaga politik mengusahakan kesejahteraan umum atau general welfare. Ini lembaga politik fungsinya merencanakan, melaksanakan pelayanan sosial. Jadi sebetulnya penguasa-penguasa, pejabat-pejabat yang kita pilih, yang masyarakat pilih sebagai pemegang kekuasaan, bukan sebagai yang harus kita layani sebagai masyarakat, tetapi adapun mereka memiliki tugas dan wewenang, salah satunya memberikan pelayanan sosial, memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Nah, ini gambarnya ya, gambar apa ini? Yaitu, siapa ini? Presiden? Presiden. Sedang ngapain tuh Presiden? Membagikan? Bagi sembako. Iya, betul, membagi sembako. Jadi sebetulnya Presiden cukup mendelegasikan para menteri atau bawahannya untuk membagikan sembako. Ini mungkin secara simbolis ya, bahwa seorang pemimpin memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, yaitu seperti pengadaan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, menjaga keamanan di luar atau di luar negara ini sendiri, yaitu external security, menjaga kedaulatan baik batas wilayah, kepentingan politik dari ancaman asing atau negara lain. Nah, ini ada tentara yang menjaga perbatasan, kemudian adanya duta besar atau konsulat di luar negeri untuk memberikan pelayanan kepada warga negara Indonesia yang ada di negara lain. Oke, baik ya, kita lanjutkan.
tadi sampai dengan poin keempat, bahwa fungsi dari lembaga politik adalah mengatur proses politik itu sendiri, yaitu menjamin dan menyelenggarakan terlaksananya pergantian kekuasaan dalam pemerintahan. Biasanya ini prosesnya adalah pemilihan umum. Nah, tahapan pemilihan umum contohnya pada gambar, yang pertama gambar apa ini? Yaitu Kampanye, Bu. ya, kampanye politik. Nah, gambar yang kedua yaitu Pemilihan umum. pemilihan umum, tepatnya adalah pemungutan suara. Yang ketiga adalah gambar para pemimpin atau penguasa yang merupakan pemimpin negara hasil dari pemilihan umum yang dipilih oleh masyarakat dalam proses demokrasi. Oke, selanjutnya kita bahas tentang lembaga kekuasaan negara. Menurut Montesquieu bahwa kekuasaan dalam sebuah negara itu tidak boleh terpusat pada orang yang sama. Maka ada konsep yang namanya adalah trias politica, yaitu prinsip normatif, yaitu pembagian kekuasaan menjadi 3 kekuasaan negara. Yang pertama adalah lembaga eksekutif atau mengeksekusi, yaitu badan yang memiliki kuasa untuk melaksanakan undang-undang. Siapakah ini? Ini adalah presiden dan wakil presiden serta para jajaran menterinya atau kabinetnya. Selanjutnya ada lembaga legislatif, melegalkan. Legislatif asal katanya legal, yaitu badan yang memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk membuat undang-undang. Nah, jadi undang-undang itu sendiri bisa diajukan oleh presiden, bisa juga diajukan rancangan undang-undangnya dari DPR. Nah, yang mengesahkan yaitu DPR selaku lembaga legislatif. Yang ketiga adalah lembaga yudikatif, lembaga yudisial, hukum. Berarti badan yang memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk menjadi pengadil atau mengadili pelanggaran terhadap undang-undang yang sudah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Nah, ini dia. Kalau membicarakan lembaga politik, pasti berkaitan dengan yang pertama, bentuk negara. Bentuk negara secara umum ada negara kesatuan, contohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada juga negara federal atau serikat yang dikenal negara bagian, contohnya Amerika Serikat. Nah, yang kedua, bentuk pemerintahan ada 3 secara umum, ada republik, monarki, dan kekaisaran. Kalau republik ini contohnya Indonesia, yaitu negara yang pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin selaku kepala negara adalah presiden. Kalau monarki ini adalah kerajaan yang berundang-undang, dan kekaisaran ini adalah sifatnya pemimpinnya turun-temurun, tidak seperti republik. Kalau republik biasanya dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden serta lembaga legislatif. Sedangkan kalau di kekaisaran ini pemimpinnya biasanya dari raja ke keturunannya selanjutnya akan menjadi seorang raja atau kaisar. Nah, untuk bentuk kekuasaan itu dalam sebuah negara bisa ditentukan melalui kewibawaan. Contohnya, sekarang nih, pilkada serentak. Di Indonesia, tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh negarawan yang memiliki wibawa, dia bisa mencalonkan diri supaya bisa menjadi seorang penguasa dan memiliki kekuasaan. Yang kedua, tradisi atau keturunan. Kalau ini tadi yang kekaisaran, raja, contoh di Yogyakarta. Hamengkubuwono I akan menurunkan kekuasaannya kepada anaknya, Hamengkubuwono II. Hamengkubuwono II akan menurunkan kekuasaannya sampai sekarang, yaitu Hamengkubuwono ke-10. Nah, itu termasuk pada bentuk kekuasaan tradisi atau keturunan. Yang ketiga, pemberian secara formal. Ini berarti contohnya seperti referendum. Nah, kekuasaan itu diserahkan oleh rakyatnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, berarti cukup jelas ya dari materi yang disampaikan hari ini. Kemudian silahkan nanti kalian buka di classroom kalian. Di situ ada langkah-langkah bagaimana cara pembuatan tugas, membuat esai terkait dengan esai tentang lembaga politik di Indonesia, khususnya di tempat tinggal kalian. Ya, itu ada langkah-langkah pengerjaannya, ada rubrik penilaiannya, dan juga ada
sistematika pembuatan atau penulisannya. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menyampaikan refleksi untuk pembelajaran hari ini? Dipimpin oleh temannya satu orang, kemudian kita bersama-sama. Oke. Lembaga politik Memberikan kewajiban patuh dan taat terhadap lembaga politik yang berwenang di negara kita. Bahwa lembaga politik merupakan lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang dalam sebuah negara. Kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait dengan pemerintahan, kebutuhan terkait dengan politik, dan juga terkait dengan kekuasaan. Nah, jadi kita selaku peserta didik atau kalian selaku peserta didik, apa yang harus dilakukan? Yaitu harus patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan oleh para penguasa-penguasa dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Misalkan dalam lembaga pendidikan sudah ditentukan bahwa pendidikan itu dasar ada 9 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Kamu pengen 7 tahun, boleh nggak? Ya, tidak boleh. Berarti itu sudah menyalahi atau betul tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Itu ya. Oke, Ibu ingatkan kembali jangan lupa tugas di rumah ya, membuat esai tadi sesuai yang Ibu sampaikan, ada di classroom, kerjakan, kemudian kalian submit ke kelas room kalian di kelas 7A. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap melakukan protokol kesehatan 3M. Ya, jangan lupa bahwa kita harus selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak atau menghindari kerumunan supaya COVID-19 ini cepat berlalu di permukaan bumi kita, sehingga kita bisa belajar kembali di sekolah, bertemu dengan teman-teman, dan yang pasti kita harus tetap sehat dan semangat. Oke, silahkan ketua kelas untuk menutup pembelajaran. Oke kawan-kawan, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.